Halo Bapak-bapak, abang-abang, dan para pemirsa sekalian yang saya hormati. Pernahkah Anda bangun di pagi hari atau di saat-saat paling intim bersama pasangan, lalu tiba-tiba merasa tubuh Anda seolah mengkhianati keinginan Anda sendiri? Perasaan ketika pikiran mau tapi fisik tidak mau, itu bukan sekedar gangguan biologis, melainkan beban psikologis yang sangat berat. Hal ini membuat seorang pria yang menjadi pilar keluarga tiba-tiba merasa rendah diri, hampa, dan terkadang takut setiap kali memikirkan urusan ranjang. Jika Anda sedang mengalami hal tersebut, hal pertama yang ingin Toy sampaikan sebagai seorang dokter adalah Anda tidak sendirian. Kita sering berpikir bahwa masalah sensitif ini hanya terjadi pada mereka yang sudah sangat tua. Namun kenyataannya, studi medis terbaru menunjukkan angka yang mengejutkan. Sebanyak 30 hingga 40% pria di usia 40 hingga 60 tahun menghadapi kondisi disfungsi ereksi. Bahkan, gangguan ini cenderung menyerang usia yang lebih muda, di mana banyak pria usia 20 hingga 40 tahun juga mulai mengalami masalah. Jadi jangan terburu-buru berpikir bahwa ini adalah akhir dari kejantanan Anda. Anggaplah ini hanya sebagai sinyal lampu merah yang dikirimkan oleh tubuh. Ini adalah pertanda bahwa mesin kita perlu diservis. Mungkin karena tekanan psikologis atau stres yang berkepanjangan, gaya hidup yang kurang gerak, pola makan yang tidak sehat, atau bisa juga karena penyakit penyerta seperti jantung, diabetes, dan penurunan testosteron alami seiring bertambahnya usia. Kabar baiknya, kelemahan ini sepenuhnya bisa diperbaiki jika kita tahu cara mendengarkan dan merawat tubuh dengan benar. Dalam video hari ini, saya tidak akan berbicara tentang obat kuat instan atau terapi mahal. Sebaliknya, saya akan membagikan 5 metode pemulihan mandiri di rumah yang sepenuhnya alami, aman, dan ilmiah yang akan membantu Bapak dan Abang sekalian secara bertahap menemukan kembali kekokohan dan performa puncak Anda. Mari kita mulai dengan solusi pertama, sebuah latihan sederhana namun dianggap sebagai kunci emas bagi kesehatan pria. Metode pertama yang ingin saya perkenalkan adalah latihan, yang mungkin banyak dari kita pernah mendengarnya, tapi sering disalahpahami atau diabaikan karena dianggap hanya untuk wanita. Itu adalah latihan otot dasar panggul atau yang lebih dikenal dengan senam Kegel. Jika kita mengibaratkan sistem fisiologis pria seperti sebuah mobil, maka jantung adalah mesin pemompa bahan bakar, pembuluh darah adalah selangnya, namun otot dasar panggul adalah katup pengunci yang paling krusial. Banyak pasien sering bercerita kepada saya, "Dokter, saya masih punya gairah, si Joni masih bisa bangun di awal, tapi baru sebentar sudah loyo lagi, tidak bisa bertahan lama." Masalahnya tepat berada pada katup pengunci ini. Biarkan saya jelaskan sedikit mekanisme ilmiahnya dengan cara yang paling mudah dipahami. Saat ada rangsangan, darah akan dipompa secara masif ke dalam korpus cavernosum di penis, membuatnya ereksi. Namun, untuk menjaga ereksi tersebut, tubuh membutuhkan mekanisme yang disebut perangkap vena, yaitu kelompok otot di pangkal penis harus menjepit dengan kuat untuk menutup jalan keluar darah, mengunci darah di dalam. Seperti kita meniup balon hingga kencang, lalu mengikat ujungnya rapat-rapat. Di usia 50 tahun ke atas, kelompok otot ini, khususnya otot pubococcygeus, seringkali melemah dan kendur karena usia, serta kebiasaan kurang bergerak. Saat otot lemah, katup ini tidak tertutup rapat. Hasilnya, darah yang dipompa masuk akan bocor keluar sebanyak itu juga. Itulah alasan mengapa bapak-bapak merasa cepat loyo di tengah jalan atau tingkat kekerasannya tidak cukup untuk hubungan yang memuaskan. Jadi, apa solusinya? Kita harus melatih otot ini agar kembali kencang, tebal, dan kuat. Dan latihan Kegel adalah kuncinya. Berikut saya instruksikan cara melakukannya selangkah demi selangkah. Sangat sederhana dan bisa dilakukan bahkan sambil duduk. Langkah pertama, identifikasi otot yang tepat. Ini adalah langkah paling penting karena jika salah otot, hasilnya nol besar. Bayangkan Bapak sedang sangat ingin buang air kecil, tapi harus menahannya karena belum menemukan toilet. Atau bayangkan sedang ingin buang angin, tapi harus menjepit anus kuat-kuat agar tidak keluar. Perasaan menjepit dan mengangkat di area dasar panggul itulah saat otot dasar panggul sedang bekerja. Cara lain untuk mengeceknya adalah, saat buang air kecil nanti, cobalah hentikan aliran urin secara tiba-tiba di tengah jalan. Otot yang membantu Anda melakukan itu adalah otot yang perlu kita latih. Catatan kecil, menghentikan kencing hanya untuk mengidentifikasi otot saja ya.
Jangan dijadikan kebiasaan setiap kali kencing, karena tidak baik untuk kandung kemih. Langkah kedua, lakukan latihan jepit tahan lepas. Sekarang setelah tahu letak ototnya, kita mulai latihan. Bapak bisa duduk di kursi, berbaring santai, atau bahkan saat berdiri menunggu bus. Pertama, jepit. Kencangkan otot dasar panggul perlahan seperti gerakan menahan kencing. Kedua, tahan. Pertahankan kondisi kencang itu selama 3 detik. Hitung dalam hati. 1, 2, 3. Ketiga, lepas. Kendurkan otot sepenuhnya selama 3 detik. Rasakan relaksasi di area dasar panggul. Ulangi proses ini sebanyak 10 kali berturut-turut. Ini dihitung sebagai 1 set. Langkah ketiga, hindari kesalahan umum. Banyak pria saat baru latihan sering salah mengejan. Pertama, jangan menahan napas. Bernapaslah secara teratur dan santai selama latihan. Menahan napas justru meningkatkan tekanan perut dan memberikan efek sebaliknya. Kedua, jangan mengencangkan otot perut, paha, atau bokong. Letakkan tangan di perut dan paha untuk mengeceknya. Jika perut mengecil atau paha menegang, artinya Bapak menggunakan tenaga yang salah. Hanya area dasar panggul saja yang bekerja secara tersembunyi di dalam. Untuk jadwal latihannya, usahakan konsisten minimal 3 set setiap hari. Pagi saat bangun tidur 1 set, siang saat istirahat 1 set, dan malam sebelum tidur 1 set. Totalnya hanya memakan waktu sekitar 5-10 menit sehari. Jika sudah terbiasa, tingkatkan waktu menahan menjadi 5 detik, lalu 10 detik setiap kali menjepit. Konsisten dengan latihan ini tidak hanya membantu katup pengunci bekerja lancar dan menjaga darah lebih baik agar ereksi lebih lama, tapi juga membantu Bapak mengendalikan ejakulasi, mengatasi kondisi belum sampai pasar sudah habis uangnya. Ini adalah investasi Rp0, tapi dengan keuntungan yang sangat tinggi bagi kesehatan seksual kita. Namun Bapak-bapak, mobil dengan katup yang bagus tapi tidak punya cukup bahan bakar tetap tidak akan bisa berjalan. Jadi, dari mana bahan bakar untuk mesin seksual ini berasal? Kita akan menemukannya langsung di dapur kita melalui metode kedua. Setelah kita memperkuat katup dengan latihan Kegel, masalah selanjutnya yang perlu kita selesaikan adalah bagaimana membuat aliran darah menuju si Joni menjadi sangat kuat dan melimpah. Banyak pasien yang datang periksa mengeluh, "Dok, saya sudah makan macam-macam makanan bergizi, sup ayam, sarang burung, tapi kok tetap merasa lemah?" Bapak-bapak, masalahnya bukan pada seberapa banyak nutrisi yang kita makan, tapi apakah kita memakan hal yang tepat untuk membantu pembuluh darah melebar? Di usia 50 tahun, pembuluh darah kita seperti pipa air tua yang mulai mengeras. Lubangnya menyempit karena kerak atau plak. Jika sirkulasi darah buruk, tentu kemampuan ereksi juga akan buruk. Kunci emas di sini adalah senyawa kimia bernama nitrat oksida atau NO. Bayangkan, NO seperti polisi lalu lintas yang hebat. Saat tubuh memiliki cukup zat ini, ia akan memerintahkan dinding pembuluh darah untuk rileks dan melebar, membuka jalan yang luas agar darah mengalir deras ke penis saat ada rangsangan. Tanpa NO, jalanan macet, mobil tidak bisa lewat, dan itulah saat ketidakberdayaan muncul. Jadi, bagaimana cara tubuh memproduksi zat berharga ini secara alami? Tidak perlu mencari jauh-jauh. Ia ada dalam makanan murah di pasar yang saya sebut sebagai diet pompa darah. Berikut adalah 4 kelompok makanan super yang harus Bapak masukkan ke dalam menu mulai hari ini. 1. Semangka, Viagra alami. Kita sering menganggap semangka hanya pencuci mulut penyegar saja. Padahal kenyataannya, ini adalah salah satu buah terbaik untuk vitalitas pria. Mekanismenya, semangka terutama pada bagian putih dekat kulitnya, mengandung banyak zat bernama L-citrulline. Saat masuk ke tubuh, zat ini akan berubah menjadi L-arginin yang merangsang produksi nitrat oksida secara kuat, membantu melebarkan pembuluh darah dengan mekanisme yang mirip dengan obat disfungsi ereksi golongan PDE5 inhibitor, namun jauh lebih aman dan alami. Cara pakainya, jangan hanya makan daging merahnya, blender atau jus juga bagian putihnya. Segelas jus semangka setiap hari, terutama di siang hari yang terik, tidak hanya mendinginkan hati, tapi juga menyirami sistem pembuluh darah di bawah sana. 2. Buah bit dan sayuran hijau tua. Pabrik produksi nomor. Jika semangka adalah pilnya, maka buah bit dan sayuran seperti bayam atau brokoli adalah bahan baku pabriknya. Mekanismenya, kelompok makanan ini sangat kaya akan nitrat alami. Saat kita memakannya, bakteri baik di rongga mulut akan mengubah nitrat menjadi nitrat oksida.
Penelitian menunjukkan bahwa jus buah bit dapat meningkatkan aliran darah dan stamina fisik secara luar biasa. Cara pakainya, Bapak bisa merebusnya atau menjadikannya salad, tapi yang terbaik tetaplah dibuat jus untuk menjaga kandungan nitratnya. Cobalah kebiasaan minum segelas jus buah bit yang dicampur sedikit apel atau wortel 2 hingga 3 kali seminggu. Catatan kecil, urin mungkin akan sedikit berubah warna menjadi kemerahan. Ini normal, jadi jangan khawatir. 3. Tiram dan makanan laut, pemicu testosteron. Jika nitrat oksida adalah jalannya, maka testosteron adalah bensinnya. Pria tanpa testosteron ibarat mobil kehabisan bensin, meskipun mesinnya bagus, tetap tidak bisa menyala. Mekanismenya, tiram sudah lama terkenal dan itu memiliki dasar ilmiah yang kuat. Tiram mengandung kadar zinc atau seng tertinggi di antara semua jenis makanan. Seng adalah bahan baku yang tidak boleh absen agar tubuh bisa mensintesis testosteron dan memproduksi sperma yang sehat. Kekurangan seng akan membuat gairah turun drastis. Cara pakainya, tidak perlu makan terlalu banyak untuk menghindari kelebihan protein atau asam urat. Cukup tambahkan tiram, udang, kepiting, atau ikan laut ke dalam menu makan 2 kali seminggu sudah cukup untuk menjaga kadar seng yang dibutuhkan. 4. Bawang putih dan coklat hitam. Penjaga dinding pembuluh darah. Untuk menjaga sistem pipa penyalur darah, kita butuh penjaga yang tangguh. Bawang putih, jangan takut dengan baunya. Zat alisin dalam bawang putih membantu membersihkan lemak darah, mencegah plak aterosklerosis, dan mengaktifkan enzim penghasil nitrat oksida. Setiap hari makan 1-2 siung bawang putih mentah atau yang direndam cuka adalah cara luar biasa untuk menjaga pembuluh darah tetap licin. Sedangkan untuk coklat, pilihlah jenis coklat hitam dengan kadar kakao di atas 70%. Coklat mengandung banyak flavonoid, antioksidan kuat yang memperbaiki kerusakan pada dinding pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi. Menikmati sepotong kecil coklat hitam setiap hari tidak hanya baik untuk jantung, tapi juga membuat suasana hati lebih bahagia. Bapak-bapak sekalian, nutrisi adalah fondasi. Namun ada kenyataan pahit bahwa terkadang tubuh sangat sehat, aliran darah sangat kuat, tapi si Joni tetap tidak mau mendengar, hanya karena satu penghalang tak kasat mata yang ada di kepala, yaitu psikologis. Kecemasan akan performa, takut gagal, dan stres adalah pembunuh senyap yang membunuh emosi lebih cepat daripada penyakit fisik manapun. Lantas, bagaimana cara menyingkirkan batu besar yang menekan pikiran ini? Kita akan berlanjut ke metode ketiga setelah ini. Bapak-bapak dan abang-abang sekalian, ada kenyataan yang sering saya temui di ruang praktik, yaitu banyak pria datang kepada saya dengan kondisi kesehatan fisik yang sepenuhnya normal. Pembuluh darah bagus, hormon stabil, tapi mereka tetap gagal dalam urusan ranjang. Mengapa begitu? Jawabannya ada pada organ seksual terbesar manusia. Itu bukan bagian yang ada di antara 2 kaki, melainkan otak yang ada di antara 2 telinga. Kita sedang menghadapi musuh tak terlihat yang disebut performance anxiety atau kecemasan performa. Bayangkan begini, saat bersiap untuk berhubungan, alih-alih menikmati kedekatan, di kepala Bapak justru muncul berbagai pertanyaan ketakutan. Apakah hari ini saya bisa? Bagaimana kalau di tengah jalan tiba-tiba loyo? Malu sekali rasanya. Apakah dia akan kecewa? Pikiran-pikiran inilah yang memicu otak memproduksi kortisol dan adrenalin, yaitu hormon stres. Secara biologis, tubuh menganggap Bapak sedang dalam bahaya atau terancam. Dan reaksi alami tubuh saat menghadapi bahaya adalah mengalirkan darah ke tangan dan kaki untuk bertarung atau lari, sambil memutus aliran darah ke organ yang dianggap tidak penting saat itu, termasuk penis. Hasilnya, semakin Bapak merasa takut dan berusaha keras untuk bangun, justru semakin gagal. Itu adalah lingkaran setan yang kejam. Untuk memutus lingkaran ini, saya ingin memperkenalkan terapi psikologis yang sangat efektif yang disebut mindfulness atau kesadaran penuh. Jangan biarkan nama yang terdengar religius ini membuat Bapak enggan. Dalam medis modern, mindfulness hanyalah seni untuk hidup sepenuhnya di saat ini. Ini membantu otak memutus sirkuit kecemasan, mengalihkan fokus dari ketakutan yang tidak jelas tentang hasil, menuju sensasi nyata dari panca indera. Penelitian menunjukkan bahwa praktik mindfulness dapat meningkatkan fungsi seksual dan kepuasan pada pria hingga 57%. Jadi, bagaimana Bapak harus mempraktikannya? Saya instruksikan sebuah latihan sederhana bernama pemindaian tubuh yang bisa dilakukan setiap malam sebelum tidur atau tepat sebelum bertempur. Persiapannya,
Berbaring telentang dengan nyaman, pejamkan mata, lemaskan seluruh tubuh. Bernapaslah dalam-dalam, hirup perlahan melalui hidung, rasakan perut mengembang. Buang napas lembut melalui mulut, rasakan perut mengempis. Luangkan 1-2 menit hanya untuk fokus pada aliran udara yang keluar masuk ini. Jika ada pikiran cemas yang menyela, abaikan saja perlahan dan kembali fokus ke napas. Pemindaian tubuh. Gerakan perhatian pikiran dari ujung jari kaki hingga ke puncak kepala. Mulai dari jempol kaki, rasakan apakah terasa hangat atau dingin, mati rasa atau pegal. Berlanjut ke betis, lutut, paha. Bayangkan napas Bapak mengalir ke area tersebut dan melunakkan otot-otot yang tegang. Berikan perhatian khusus pada area bahu, leher, dan rahang, tempat di mana kita sering menegang saat stres. Perintahkan mereka untuk rileks sepenuhnya. Saat menerapkannya pada urusan ranjang, prinsipnya juga sama. Alih-alih terpaku memikirkan apakah si Joni keras atau lembek, alihkan perhatian Bapak ke panca indera yang lain. Rasakan kehangatan kulit pasangan, aroma yang familiar, detak jantungnya. Saat pikiran dibebaskan dari tekanan untuk menyetor tugas, tubuh akan otomatis rileks dan keajaibannya adalah insting alami akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Ingatlah, hubungan seksual adalah untuk dinikmati dan koneksi, bukan ujian untuk diberi nilai. Namun, hadirin sekalian, psikologi yang nyaman saja tidak cukup. Jika mesin biologis kita tidak dirawat dan diistirahatkan dengan benar, mobil yang terus berjalan pun perlu dimatikan mesinnya agar dingin. Kapan tubuh kita memulihkan energi dan testosteron? Tepat saat kita tidur. Dan musuh senyap mana yang menggerogoti kesehatan pria setiap hari? Yaitu lingkar perut yang berlebihan. Kita akan menyelesaikan 2 masalah inti ini di bagian selanjutnya. Penyesuaian gaya hidup. Bapak-bapak dan abang-abang sekalian, kita baru saja melewati 3 pilar penting, latihan otot, nutrisi, dan psikologi. Namun ada kenyataan pahit bahwa meskipun Bapak berlatih Kegel dengan tekun, makan tiram sebanyak apapun, tapi jika gaya hidup sehari-hari justru menguras energi lebih cepat daripada kecepatan pengisiannya, maka semua usaha itu akan sia-sia. Dalam bagian ini, saya ingin berbicara tentang 2 faktor dasar yang sering dianggap remeh oleh pria usia 50-an. Dianggap sebagai hal biasa, padahal sebenarnya adalah akar penyebab performa anjlok secara drastis, yaitu tidur dan lingkar perut. Pertama, tidur. Waktu emas untuk mengisi ulang testosteron. Banyak bapak-bapak sering bercanda dengan saya. Sudah tua dok, tidur sedikit saja sudah cukup, buat apa tidur lama-lama? Atau ada yang karena kesibukan kerja dan tekanan, sering begadang dan hanya tidur sekitar 5 jam setiap malam. Ini adalah kesalahan fatal. Bayangkan, tubuh Bapak seperti ponsel pintar keluaran terbaru. Siang hari kita gunakan untuk menelpon, internetan, bekerja. Itu saat energi terkuras. Hanya saat malam tiba, dicolok ke pengisi daya dan dibiarkan istirahat, barulah baterainya terisi kembali. Bagi pria, testosteron, cairan kehidupan yang paling berharga, bekerja dengan mekanisme yang persis sama. Ia tidak diproduksi saat Bapak sedang bekerja, sedang makan-makan, atau sedang menonton TV. Sebagian besar testosteron disintesis secara diam-diam oleh tubuh pada malam hari, terutama dalam tahap tidur nyenyak atau deep sleep. Penelitian ilmiah membuktikan, hanya 1 minggu kurang tidur, kadar testosteron seorang pemuda yang bugar bisa merosot ke level yang sama rendahnya dengan seorang kakek usia 70 tahun. Oleh karena itu, tidur bukanlah sebuah kemalasan, melainkan terapi pengobatan yang wajib. Saran saya, anggaplah tidur 7-8 jam setiap malam sebagai resep obat gratis. Matikan ponsel, buat kamar gelap dan sejuk, dan usahakan tidur sebelum jam 11 malam. Itulah saat pabrik hormon di tubuh bekerja dengan kapasitas penuh agar besok pagi saat bangun, Bapak merasa tubuh ringan, pikiran segar, dan si Joni juga siap menyambut hari baru. Kedua, lingkar perut, kuburan bagi kejantanan pria. Cerita kedua ini sedikit lebih sensitif, yaitu tentang berat badan. Di usia parubaya, banyak bapak-bapak yang badannya mulai melebar, perut buncit, dan menganggap itu sebagai simbol kemakmuran atau wibawa. Namun dari sudut pandang medis pria, saya harus memperingatkan dengan jujur. Semakin besar lingkar perut, semakin pendek umur sirkulasi seksualnya. Mengapa lemak perut begitu berbahaya? Lemak perut adalah pencuri testosteron. Sel lemak, terutama lemak visceral di area perut, tidak hanya diam di sana. Mereka bekerja seperti kelenjar endokrin yang beracun.
Mereka mengandung sejenis enzim bernama aromatase. Enzim ini memiliki kemampuan mengerikan, yaitu mengubah testosteron menjadi estrogen. Dengan kata lain, semakin gemuk Anda, semakin banyak lemak perut, maka jumlah hormon pria Anda semakin terkikis dan berubah menjadi hormon wanita. Itulah sebabnya banyak pria obesitas yang payudaranya membesar, suaranya kurang berat, dan gairah seksualnya menghilang. Lemak juga menyumbat jalan tol. Lemak berlebih menyebabkan aterosklerosis, mempersempit pembuluh darah, sedangkan pembuluh darah yang menuju ke penis itu sangat kecil, jauh lebih kecil daripada pembuluh darah jantung. Karena itu, saat pembuluh darah mulai tersumbat, tempat itulah yang pertama kali kehilangan sinyal dan tidak bisa ereksi, bahkan sebelum Bapak merasakan sakit jantung atau stroke. Namun, kabar baiknya, proses ini bisa dibalik. Data statistik menunjukkan bahwa pria obesitas, jika berhasil menurunkan 10-15% berat badan, dapat memulihkan hingga 31% fungsi ereksi tanpa perlu obat-obatan. Saran saya, Bapak tidak perlu diet ketat seperti model. Mulailah dengan hal kecil. Kurangi karbohidrat, gula manis, dan minuman beralkohol. Jalan cepat, lari santai, atau bersepeda 30 menit setiap hari. Gerak fisik tidak hanya membakar lemak, tapi juga membantu darah bersirkulasi lebih baik. Pemirsa sekalian, 4 metode tadi adalah hal-hal yang harus kita lakukan untuk membangun kembali fondasi kesehatan. Namun dalam proses mencari kembali performa ini, karena terlalu terburu-buru, banyak orang terjebak dalam perangkap mematikan hal-hal yang mutlak dilarang karena bisa membuat pintu harapan tertutup selamanya. Ada jenis obat dewa yang digosipkan, padahal sebenarnya adalah racun tingkat tinggi bagi vitalitas pria. Ada kebiasaan minum obat yang terlihat tidak berbahaya, tapi justru menjadi pelaku tersembunyi. Sesaat lagi adalah bagian peringatan paling penting dari video ini. Titik-titik mati yang wajib Bapak hindari jika tidak ingin menyesal seumur hidup. Bapak-bapak dan abang-abang sekalian, selama lebih dari 20 tahun berkarir di dunia medis, hal yang paling membuat saya sedih bukanlah melihat pasien melemah karena faktor usia, melainkan menyaksikan pria yang tadinya hanya sedikit lemah, tiba-tiba menjadi lumpuh total dan kehilangan kemampuan sebagai suami selamanya hanya karena kurangnya pengetahuan dan sikap terburu-buru. Orang tua kita dulu punya pepatah, biar lambat asal selamat. Dalam urusan vitalitas, ketergesaan mencari obat dewa dari mulut ke mulut atau obat instan yang tidak jelas asalnya adalah jalan pintas menuju jurang kehancuran. Hari ini, saya harus membunyikan alarm peringatan yang sangat keras tentang 3 titik mati yang harus Bapak hindari secara mutlak, tidak peduli siapapun yang merayu atau seberapa hebat iklannya. Titik mati pertama, ekstrak daging sanca atau lemak sanca. Kutukan bagi kaum pria. Saya tahu, dalam cerita rakyat atau di meja-meja makan tertentu, banyak orang berbisik-bisik bahwa ular sanca itu sangat kuat. Jika dimakan, pasti kita juga akan perkasa dan otot-otot menjadi kuat. Bahkan ada yang rendam daging sanca dalam alkohol atau memakan lemaknya untuk mengobati sakit punggung dan nyeri lutut. Namun, bapak-bapak, ini adalah kesalahan yang mematikan. Secara biologis, ular sanca adalah hewan yang berhibernasi. Saat ia sudah makan kenyang, ia bisa tidur nyenyak selama 6 bulan. Selama waktu itu, tubuhnya mengeluarkan zat-zat khusus untuk membuat seluruh sistem otot dan organ-organnya dalam kondisi lemas, rileks total untuk menghemat energi. Saat Bapak memasukkan ekstrak sanca atau daging sanca ke dalam tubuh, Bapak secara tidak sengaja memasukkan zat penyebab lemas tersebut ke dalam tubuh sendiri. Bagi penis, sebuah organ yang strukturnya sepenuhnya dari jaringan corpus cavernosum yang butuh pompa darah untuk mengeras, dampak dari sanca ini sangatlah mengerikan. Ia membuat sel-sel corpus cavernosum mengecil dan membuat otot ereksi menjadi lembek secara permanen. Secara kiasan, ini seperti Bapak menusuk ban mobil. Seberapa banyak pun udara yang dipompa masuk, ban itu akan tetap kempis, tidak bisa mengembang lagi. Bahayanya lagi, proses ini berlangsung secara diam-diam. Awalnya mungkin merasa sedikit lemah, Bapak justru mengira butuh asupan lebih banyak lagi, sehingga malah mengonsumsinya lebih sering. Literatur medis dan kenyataan klinis mencatat, konsumsi terus-menerus ekstrak sanca dalam jumlah tertentu saja sudah cukup untuk menyebabkan impotensi permanen. Pada tahap ini, meskipun ada obat ajaib atau dokter sehebat apapun, semuanya akan angkat tangan karena struktur selnya sudah rusak total. Jadi ingat baik-baik kata saya, jika melihat alkohol rendaman sanca atau hidangan daging sanca, segera menjauh. Jangan karena rasa penasaran atau mendengar gosip, Bapak menggadaikan sisa hidup Bapak. Titik mati kedua, menghentikan obat penyakit penyerta secara sepihak.
Banyak bapak-bapak di usia 50 tahun harus hidup dengan hipertensi atau darah tinggi. Dan memang benar, ada beberapa golongan obat penurun darah tinggi seperti obat diuretik atau beta blocker yang memiliki efek samping mengurangi aliran darah ke penis sehingga sulit ereksi atau gairah menurun. Saat mengetahui hal ini, banyak bapak-bapak melakukan tindakan yang sangat konyol. Diam-diam membuang obat darah tinggi tersebut. Bapak berpikir, lebih baik mati daripada kehilangan kejantanan. Tapi bapak-bapak, jika tekanan darah melonjak drastis, pembuluh darah bisa pecah kapan saja, menyebabkan stroke, kelumpuhan, bahkan kematian mendadak di atas tempat tidur. Saat itu terjadi, urusan lemah atau kuat sudah tidak ada artinya lagi, bukan? Saran saya adalah jangan pernah menghentikan obat atas kemauan sendiri. Jika Bapak curiga obat yang diminum memengaruhi vitalitas, bawalah resep itu ke dokter jantung atau dokter yang merawat Bapak. Katakan dengan jujur, "Dokter, minum obat ini saya merasa urusan suami istri jadi agak kurang. Bisakah diganti ke jenis lain yang efek sampingnya lebih sedikit?" Medis modern punya banyak golongan obat pengganti yang aman bagi vitalitas pria. Dokter pasti bisa menyesuaikannya agar tekanan darah Bapak tetap stabil, namun performa tetap terjaga. Jangan menjadi dokter untuk diri sendiri. Harganya terlalu mahal untuk dibayar. Titik mati ketiga, percaya pada obat kuat 1 jam yang tidak jelas. Di media sosial atau situs-situs tidak resmi, orang-orang mengiklankan secara masif obat tradisional atau herbal rahasia dengan janji manis. Minum 1 butir, perkasa semalaman, efek dalam 30 menit. Saya tegaskan dengan kapasitas profesional saya, tidak ada herbal alami yang memiliki efek instan dalam 30 menit. Jika efeknya secepat itu, pasti 100% sudah dicampur secara ilegal dengan bahan kimia obat dosis keras seperti sildenafil atau tadalafil dengan dosis yang tidak terkontrol. Ini adalah zat terlarang yang sangat berbahaya, terutama bagi mereka yang punya riwayat jantung. Saat diminum, jantung berdetak kencang, wajah memerah, tekanan darah berfluktuasi hebat. Tidak sedikit kasus kematian mendadak saat berhubungan intim hanya karena menggunakan pil-pil ilegal ini. Tubuh kita bukan mesin yang bisa dipaksa berlari melebihi kecepatan dengan zat kimia beracun. Pemulihan butuh waktu, butuh tahapan, dan butuh kesabaran. Jadi, jika kita sudah menjauh dari perangkap ini dan tekun menerapkan 4 metode ilmiah yang saya bagikan tadi, bagaimanakah hasilnya nanti? Dan pesan terakhir apa yang ingin saya sampaikan agar bapak-bapak tetap yakin dalam perjalanan ini? Mari kita menuju bagian kesimpulan. Bapak-bapak, abang-abang, dan para pemirsa sekalian, kita telah menempuh perjalanan yang cukup panjang untuk memahami tubuh kita sendiri. Mulai dari latihan diam-diam dengan senam Kegel, memilih makanan pemompa darah di dapur, mengatur tidur, hingga membebaskan pikiran dari ketakutan tak kasat mata. Saya ingin merangkum rumus emas yang telah kita bangun hari ini. Ini bukan sebuah pil yang diminum langsung berefek, melainkan sebuah gaya hidup baru. Luangkan 5-10 menit sehari untuk menjepit otot dasar panggul untuk memperkuat katup pengunci alami. Tambahkan semangka, buah bit, dan tiram ke dalam menu agar aliran darah selalu mengalir deras. Praktikan mindfulness, buang kecemasan agar otak dan tubuh berdetak seirama. Tidur yang cukup dan kurangi lingkar perut untuk melindungi sumber kehidupan yaitu testosteron. Dan yang paling penting, katakan tidak secara mutlak pada ekstrak sanca dan obat-obat kuat ilegal. Saya paham bahwa mengubah kebiasaan di usia 50 atau 60 tahun bukanlah hal yang mudah. Akan ada hari-hari di mana Bapak merasa lelah, merasa latihan terus tapi hasilnya belum terlihat jelas. Namun, tolong ingatlah bahwa tubuh kita memiliki kemampuan penyembuhan mandiri yang ajaib. Ia tidak mengkhianati kita. Ia hanya sedang menunggu perawatan yang benar dan kesabaran dari pemiliknya sendiri. Jangan anggap usia sebagai sebuah vonis. Jangan berpikir bahwa karena sudah tua, maka harus pasrah. Banyak pasien saya di usia 65 atau 70 tahun masih memiliki kehidupan suami istri yang harmonis dan bahagia. Bukan karena mereka punya obat ajaib, tapi karena mereka tahu cara menghargai dan mendengarkan tubuh mereka setiap hari. Namun, saya juga perlu memberikan satu catatan kecil. Jika Bapak sudah menerapkan semua metode di atas secara serius selama 3 bulan, namun kondisi tidak membaik, atau jika Bapak merasakan nyeri dan tidak nyaman di area panggul, jangan ragu untuk datang ke fasilitas kesehatan terpercaya untuk diperiksa. Terkadang disfungsi ereksi hanyalah puncak dari gunung es, di mana ada penyakit tersembunyi seperti jantung atau diabetes yang butuh penanganan medis mendalam. Pergi ke dokter bukanlah hal yang memalukan.
Itu adalah tindakan beradab dari orang yang tahu cara menyayangi diri sendiri dan keluarganya. Perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah kaki. Malam ini juga, cobalah mulai dengan tidur lebih awal, latihan napas ringan, atau sekedar segelas jus semangka. Bertindaklah sekarang, jangan menunda. Jika Bapak merasa apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat, silakan berikan tombol suka agar video ini bisa menjangkau lebih banyak pria lain yang juga sedang menderita dalam diam di luar sana. Dan jangan lupa tekan tombol berlangganan atau subscribe karena saya akan kembali dengan banyak topik kesehatan praktis lainnya khusus untuk usia paruh baya. Jika Bapak sudah siap untuk mempraktikannya, silakan tulis angka 1 di kolom komentar sebagai bentuk tekad Anda. Jika ada pertanyaan, tinggalkan saja di kolom komentar, saya akan berusaha menjawabnya sesegera mungkin. Semoga bapak-bapak dan abang-abang sekalian selalu kuat, sehat, tetap menjaga performa, dan penuh kebahagiaan bersama pasangan tercinta. Sampai jumpa lagi!